Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita bertemu lagi untuk pertemuan ke-6 hari Senin tanggal 24 Agustus 2020, mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan untuk semester ganjil. Anak-anak, untuk hari ini kita akan melanjutkan materi. Mudah-mudahan anak-anak semuanya di rumah ya dalam kondisi sehat dan bisa mengikuti pembelajaran ini dengan baik dan nanti akan melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik dan dikumpulkan dengan tepat waktu. Oke anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang strategi pemasaran. Oke anak-anak, ini berkaitan dengan strategi pemasaran di mana nanti untuk perusahaan, industri dan yang lainnya ini sangat penting sekali untuk melaksanakan strategi pemasaran. Untuk kali ini kita nanti akan belajar tentang pengertian ya, fungsi, tujuan dan konsep dari strategi pemasaran. Oke anak-anak, silahkan diperhatikan ya. Kita langsung ke materi untuk pengertian strategi pemasaran. Oke anak-anak, mungkin ini kalimat yang tidak asing ya bagi anak-anak untuk strategi pemasaran. Pemasaran sendiri ini mungkin tidak asing lagi pada kehidupan sehari-hari. Oke, apa itu strategi pemasaran? Pengertian strategi pemasaran itu adalah upaya memasarkan suatu produk, baik itu barang atau jasa, dengan menggunakan pola rencana dan taktik tertentu sehingga jumlah penjualan menjadi lebih tinggi. Ya, intinya untuk strategi pemasaran di sini adalah upaya ya untuk meningkatkan dari hasil penjualan baik produk maupun jasa. Ada lagi untuk pengertian strategi pemasaran, itu juga dapat diartikan sebagai rangkaian upaya yang dilakukan oleh perusahaan dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Karena potensi untuk menjual posisi terbatas pada jumlah orang yang mengetahui hal tersebut. Nah, ini upaya ya untuk melakukan peningkatan dalam suatu penjualan produk ya. Di sini tujuannya adalah bagaimana produk itu bisa terjual dengan banyak. Oke, strategi pemasaran itu juga punya peranan penting dalam sebuah perusahaan atau bisnis karena berfungsi untuk menentukan nilai ekonomi perusahaan, baik itu harga barang maupun jasa. Di sini ada 3 faktor yang menentukan nilai harga barang dan jasa, yaitu produksi, pemasaran, dan konsumsi. Oke, dalam hal ini anak-anak, pemasaran menjadi bagian yang menghubungkan antara kegiatan produksi dan konsumsi. Jadi intinya pemasaran itu supaya kita bisa meningkatkan penghasilan atau produk kita supaya laku di pasaran dan konsumen mengetahui produk yang kita pasarkan, dan dari sini kita bisa untuk memenuhi kebutuhan dari konsumen. Oke anak-anak, sekarang kita berlanjut pada strategi pemasaran. Oke, untuk strategi ini berarti adalah cara atau upaya bagaimana nanti produk kita bisa laku di pasaran atau bisa diterima oleh masyarakat ataupun konsumen. Di sini ada beberapa ya menurut para ahli, bisa disimak semuanya. Ahli pertama itu menyatakan bahwa untuk strategi pemasaran adalah logika pemasaran di mana unit bisnis berharap untuk menciptakan nilai dan memperoleh keuntungan dari hubungannya dengan konsumen. Ahli yang kedua menyatakan strategi pemasaran itu adalah keseluruhan
program perusahaan dalam menentukan target pasar dan memuaskan konsumen dengan membangun kombinasi elemen dari marketing mix, produk, distribusi, promosi, dan harga. Ahli yang ketiga ini menyatakan bahwa strategi pemasaran itu suatu mindset, ya, pemasaran yang akan digunakan untuk mencapai tujuan, di mana di dalamnya terdapat strategi rinci mengenai pasar, sasarannya, menetapkan posisi, bauran pemasaran, dan untuk pemasaran itu sendiri. Ahli yang keempat menyatakan bahwa strategi pemasaran adalah alat fundamental yang dirancang untuk mencapai tujuan dengan mengembangkan keunggulan daya saing yang berkesinambungan melewati pasar yang dimasuki dan program pemasaran yang digunakan untuk melayani pasar target tersebut. Oke, yang kelima, strategi pemasaran itu adalah sesuatu yang melingkupi semua sistem yang memiliki hubungan dengan tujuan untuk merencanakan dan menentukan harga hingga mempromosikan dan menyalurkan produk. Di sini bisa barang ataupun jasa yang dapat memuaskan konsumen. Oke, jadi 5 untuk pendapat para ahli tentang strategi pemasaran itu mungkin bisa kita laksanakan apabila nanti kita sudah mungkin berkecimpung dalam dunia usaha atau dunia industri. Oke, sekarang apa sih fungsinya strategi pemasaran itu? Oke, kita lihat di sini anak-anak, fungsi strategi untuk pemasaran yang pertama itu adalah meningkatkan motivasi untuk melihat masa depan. Nah, di sini strategi pemasaran berupaya untuk memotivasi manajemen perusahaan agar berpikir dan melihat masa depan dengan cara yang berbeda. Hal ini sangat diperlukan untuk menjaga kelangsungan perusahaan di masa mendatang. Penting bagi perusahaan untuk mengikuti ritme pasar, namun terkadang perusahaan juga harus memiliki gebrakan dengan sesuatu yang baru. Jadi di sini bisa dikatakan bahwa perusahaan itu bisa menunjukkan inovasi-inovasi yang nanti bisa meningkatkan hasil penjualannya. Oke, yang kedua, koordinasi pemasaran yang lebih efektif. Nah, ini di setiap perusahaan pasti memiliki strategi pemasaran sendiri. Strategi itu bagaimana caranya meningkatkan dari hasil produk yang dipasarkan atau yang dibuat. Strategi pemasaran ini berfungsi untuk mengatur arah jalannya perusahaan sehingga membentuk tim koordinasi yang lebih efektif dan tepat sasaran. Oke, yang ketiga, ini adalah merumuskan tujuan perusahaan. Para pelaku usaha tentunya ingin melihat dengan jelas apa tujuan perusahaan mereka. Dengan adanya strategi pemasaran, maka pelaku usaha akan terbantu untuk membuat detail tujuan yang akan dicapai, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Yang keempat, sebagai pengawasan kegiatan pemasaran. Dengan adanya strategi pemasaran, maka perusahaan akan memiliki standar prestasi kerja para anggotanya. Dengan begitu, pengawasan kegiatan para anggota akan lebih mudah dipantau untuk mendapatkan mutu dan kualitas kerja yang efektif. Jadi itu fungsi dari strategi pemasaran, ya, ada 5 fungsinya. Bagaimana kita nanti akan bisa belajar dari sini. Oh, ternyata strategi pemasaran itu sangat penting sekali untuk sebuah produk di industri maupun di perusahaan. Oke, sekarang kita melanjutkan pada tujuan strategi pemasaran. Apa sih tujuannya kita melaksanakan strategi pemasaran? Secara umum, setidaknya ada 4 tujuan strategi pemasaran. Nah, kita lihat di sini. Untuk meningkatkan kualitas koordinasi antara individu dalam tim pemasaran.
sebagai alat ukur hasil pemasaran berdasarkan standar prestasi yang telah ditentukan sebagai dasar logis dalam mengambil keputusan pemasaran dan untuk meningkatkan kemampuan dalam beradaptasi bila terjadi perubahan dalam pemasaran. Sekarang kita melanjut pada konsep strategi pemasaran. Konsep itu berarti kita memiliki gambaran ya bagaimana strategi pemasaran itu. Di sini para ahli marketing mengatakan bahwa kepuasan pelanggan adalah kunci utama. Oke, bisa kita garis bawahi di sini. Ini sangat penting sekali bahwa kalau konsumen puas itu berarti kita juga perusahaan juga merasa senang. Ya, itu adalah kunci utama. Dengan kata lain, setiap perusahaan memiliki cara tersendiri dalam melakukan konsep marketing. Nah, ini sesuai dengan karakteristik dan kesanggupannya masing-masing perusahaan. Oke, pada dasarnya tujuan akhir dari marketing itu tetap akan bermuara pada tercapainya kepuasan konsumen. Jadi intinya anak-anak kita tadi belajar dari awal itu intinya bahwa kita nanti pencapaiannya adalah ingin memuaskan konsumen sebagai pelanggan kita, yaitu yang terpenting anak-anak, dan kita harus menerapkan mungkin pelayanan yang terbaik. Oke, di sini ada 5 konsep strategi pemasaran. Ada segmentasi pasar. Itu adalah setiap konsumen pasti memiliki kebutuhan yang mungkin kebiasaan yang berbeda. Ya. Perusahaan harus melakukan klasifikasi pasar yang sifatnya heterogen yang menjadi satu satuan pasar yang bersifat homogen. Ya, dari sini mungkin kita bisa menarik kesimpulan bahwa konsumen kita itu banyak dan mereka itu tidak hanya 1-2 kebutuhan saja, mungkin ada beberapa yang dibutuhkan yang mungkin nanti bisa berbeda-beda. Nah, di sini segmentasi pasar sangat penting sekali. Yang kedua itu ada market positioning ya, di situ ada perusahaan yang bisa menguasai seluruh pasar. Itulah alasannya mengapa perusahaan harus punya pola spesifik untuk mendapatkan posisi kuat dalam pasar, yaitu memilih segmen yang paling menguntungkan. Nah, yang ketiga ada market entry strategi. Nah, di sini adalah strategi perusahaan untuk bisa masuk pada segmen pasar tertentu. Beberapa cara yang sering dilakukan adalah untuk membeli perusahaan lain, internal development, kerjasama dengan perusahaan lain. Nah, ini juga sangat penting anak-anak karena mungkin ini bisa untuk mengembangkan perusahaan kita atau usaha bisnis kita. Dan yang keempat ada marketing anak-anak. Di sini kumpulan dari beberapa variabel yang telah digunakan perusahaan untuk mempengaruhi tanggapan konsumen. Ya, beberapa variabel tersebut ada produk, flash, promotion, partisipan, proses, dan people, physical evidence. Ya. Yang kelima ada timing strategi. Di sini waktu dalam melakukan pemasaran juga sangat penting. Waktu ya untuk diperhatikan. Perusahaan perlu melakukan berbagai persiapan yang baik di bidang produksi dan menentukan waktu yang tepat untuk mendistribusikan produk ke pasar. Oke, anak-anak, ini contohnya strategi pemasaran ada 4 ya. Di sini ada partnership, bekerja sama, yaitu kerjasama dengan influencer, melibatkan karyawan, ini mungkin dengan para ini ya tenaga kerja, dan menjaga pelanggan lama. Nah, ini mungkin sangat penting sekali anak-anak. Oke anak-anak, mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Jadi kesimpulannya hari ini kita belajar tentang bagaimana kita menerapkan strategi pemasaran. Ya, kita sudah belajar tentang pengertian, fungsi, tujuan, konsep, dan contohnya. Oke anak-anak, untuk tugas nanti bisa dilihat di Google Class, dan apabila
ada yang belum jelas dan mungkin kurang paham, kita bisa nanti ketemu di grup ya, grup kelas. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini anak-anak. Mudah-mudahan anak-anak bisa belajar dengan baik dan tetap menjaga kesehatan di rumah. Dan nanti apabila sudah dilihat tugasnya di buku tugas, silahkan nanti dikerjakan dan dikumpulkan dengan tepat waktu. Oke anak-anak, kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.